Tes cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Maulana di channel Mawar Remontada. Dan kali ini kita akan belajar tentang interVLAN, atau kita akan membuat VLAN 10 dan 20 ini bisa berkomunikasi ya, menggunakan router. Routernya bebas mau yang mana, tapi kali ini saya pakai yang ini, yang paling kanan. Router ini disambungkannya hanya ke satu switch ya, tidak ke semua, satu switch saja cukup untuk routernya. Dan sini kita akan config interVLAN-nya untuk VLAN 10 menggunakan IP 192.168.10.0. Sebenarnya ini 24 VLAN 20 92.10.0.24. Kita akan mengonfig ini ya ke routernya untuk bisa 910 ini berkomunikasi dengan VLAN 20. Pertama-tama ini masih merah ya, kita nyalain dulu dengan komen kecil sekali ini, gedein. Gedein ini ya, ini no saja no. Pertanyaan nyalain ya, nyalainnya begini: masuk privilege, config global, ketikkan interface-nya kita lihat FA0, lalu no should do. Ini perintah ini untuk menyalakan routernya ya, lihat sudah hijau routernya. Dan sekarang mari kita config ini biar bisa komunikasi ya, langsung saja kita config. Untuk VLAN 10 di sini kan tidak ada ini ya, interface-nya kita harus buat ya, interface-nya kita harus buat dengan cara int fa0/0.10. Jadi 10 ini untuk membuat sub interface ya, agar ini bisa dikonfig di router. Ini ada dua ya, kita buat subnya dua. Jadi kita buat satu persatu dulu. Lalu ketikkan encapsulation.1q 10. Bentar. Di sini IP address-nya masukin 92.168.10.1. Subnet maksudnya juga jangan lupa. No. Dan exit. Kita lihat show IP interface dulu. Show, jangan gitu ya, kita mah ribet. Kalian tinggal seret saja kursor kalian ke routernya dan bisa dilihat pas ethernet bentar, pas ethernet 0/0 10 subnya sudah terisi. Sekarang kita isikan yang VLAN 20 nya ya, kita buat yang VLAN 20. Caranya sama seperti tadi ya, bedain ininya doang, ininya doang yang beda. Untuk VLAN 20 ini juga sama, encapsulation.1q 10/20. IP nya 20. Subnetnya jangan lupa. No. Kita lihat, udah kepasang. Jika di sini sudah kepasang, oh ya, kita juga harus mengkonfig terangnya ya, jangan sampai lupa. FA08 kita konfig terangnya di sini. Kemarin kan
ya, di video berikutnya sudah belajar cara config terangnya gimana ya. Masuk ke config global, masukkan interface nya V08. Yuk, V08. Lalu ketikkan command report mode true. Di sini juga kalau gak salah. Enggak ya, di sini doang ternyata. Seperti ini berhijau. Sekarang kita akan config di PC nya ya. PC nya. Di gateway ini kalian masukkan IP yang tadi sudah kalian config. Misal pilihan 10, IP nya yang 192.168.10.1. kita isikan di gateway. Itu adalah IP gateway ya. Kita isi IP gateway pilihan 10, IP gateway. Sebelum untuk pilihan 20 tadi sama aja ya, isi. Nah, sudah dia masukkan ke router tadi. Ini biar cepat ya. Oke, sini juga isi ya, isi semuanya. DNS nya nanti ya, isi copy paste saja biar cepat lancang. Woi, oke, sudah terisi semua. Ini seharusnya bisa berkomunikasi ya. Mari kita coba PC 0 ke PC 3. Pertama gagal, sukses ya. Nah, kita coba lagi PC 1 sorry PC 0 PC 3 harusnya sukses ya. Begitu saja mudah ya untuk membuat ini bisa berkomunikasi. Hanya butuh satu router ini kita bisa berkomunikasi dengan seperti ini. Beda pilihan bisa berkomunikasi. Dan untuk cara yang tadi cukup ribet ya, karena kita harus mengisi IP nya satu persatu untuk statik ini. Dan sekarang kita akan jadikan IP nya DHCP agar bisa memberikan IP otomatis. Settingnya di mana? Di router. DHCP nya setting di router. Caranya gimana? Caranya dengan ketikkan perintah IP DHCP. Ini perintahnya ya, untuk memasukkan untuk mengkonfig agar PC ini bisa mendapatkan IP secara otomatis atau DHCP. DHCP ini ya, berikan IP otomatis. Jika yang belum tahu, namanya bebas ya. Di sini saya namakan pilihan 10. Nama bebas. Enter. Dan ketikkan network. Masukkan IP networknya. Nah, ini ya networknya. Ini yang tadi sudah dikonfig. 92. Masukkan subnetnya.
lagi biar cepat. Masukkan default routernya. Default router itu yang tadi ini ya. Nah, nih ini default gateway, itu default router, IP router lah. Default router itu IP router. IP router ini tidak perlu pakai subnet max ya, router saja. Seharusnya gini udah bisa ya, dapat IP secara otomatis. Kita coba. DHCP. Nah, IP-nya otomatis dapat. DNS-nya belum ada, kita pasang DNS-nya ya, lupa tadi. DNS-nya kita pakai DNS Google. Google. Tinggal diginiin aja, set. Ya, DNS-nya. Sekarang kita buat di VLAN 20. Kita cek dulu IP depo VLAN 20. Networknya 92.20 default total 92.20.1. DNS-nya 8. DNS G. Kita coba, harusnya bisa ya, berhasil. Kita coba ngeping, nggak bisa ya. Untuk fungsi DHCP ini memberikan IP secara otomatis. Kenapa itu dibuat? Karena kalau kliennya banyak seperti ini, males ya kalau masukin satu-satu seperti ini. Di DHCP aja biar cepat dan otomatis. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang dua tipe switch ya. Switch tipe layar 2 dan layar 3. Switch layer 2 dan layer switch layer 3 ya. Switch layer 2 itu kan kodenya 2960 ya. Jadi kalau depannya 2 berarti itu layer 2, kalau depannya 3 layer 3. Perbedaannya adalah switch layer 2 ini tidak bisa menghubungkan antar VLAN ya, menghubungkan berbeda network, berbeda IP. Misal VLAN 10 IP-nya satu ini ya, VLAN 20 IP-nya ini kan udah beda ya, beda IP. Switch ini tidak mampu untuk menukar data atau memberi paket lah ke sini. Tapi switch layer 3 ini bisa ya untuk memberikan paket ping beda IP. Kan switch ini butuh bantuan router ya, switch layer 2 butuh bantuan router, tapi switch layer 3 ini bisa sendiri ya, mandiri dia. Switch layer 2 ini membutuhkan router. Dan sekarang kita akan coba untuk mengkonfig agar dua PC ini yang berbeda IP bisa saling tukar data menggunakan satu switch layer 3. Ini IP-nya ya, ini yang kiri PC 20 VLAN 10, ini VLAN 20. Kita config. Pertama masuk privilege global, terus buat VLAN 10, nama programming, susah programming, exit, masukkan interface nya 02 kah, yap 02, port mode
akses, support akses VLAN 10, interface VLAN 20, nama marketing, masukkan interface nya, terus fit port mode akses, support akses VLAN 20. Kita coba lihat apakah sudah ada. Do show VLAN brief. Nah, sudah aktif, sudah terpasang lah. Dan selanjutnya kita akan buat IP gateway nya ya, atau IP si switch nya, biar bisa sih nggak ada ya, IP ininya biar bisa ini berkomunikasi. Atau kita config dulu ininya ya. Politik 2 boleh5 aja, ini udah 5. Selanjutnya kita masukkan, kita config IP ini, masukkan ke sini. Caranya dengan interface sedikit beda ya di switch ini dengan di router. Router kan harus pakai sub interface ya, tapi di sini tidak perlu sub interface, tinggal masukkan IP nya, satu subnetnya, masuk ke interface VLAN 20, IP nya, IP address 2.1.1 no. Kita coba buktikan. Do show IP brief. VLAN 10 up, berarti sudah up, ini berarti sudah nyala ya. Yes, manual udah nyala. Itu aja confignya, kita coba. Pilih. Kita coba masukkan gateway-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba ngeping ya, dari sini ke sini. Coba ngeping. Awal-awal gagal dan masih gagal. Kenapa masih gagal? Karena switch layer 3 ini mungkin masih mendetek switch layer 2 ya. Coba buktikan dengan klik show IP route. Nah, di sini ini ya, berarti switch ini masih mendetek layer 2. Kita akan ubah menjadi layer 3 dengan cara IP routing. Kita lihat ini komennya ya, untuk mengubah ini jadi switch layer 3. Show route jadi apa deh, show IP route. Directed VLAN 10 connected, berarti ini sudah terdetek ya, bahwa si switch ini sudah menjadi switch layer 3. Seharusnya jika kita coba kirim, pertama gagal,
banyak sukses ya. Seperti yang kalian lihat ini udah bisa ya, sukses. Oke, jadi komen itu cara ngubahnya dengan klik ini di mode config global. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara si switch ini akan memberikan IP DHCP atau itu otomatis ke dua router ini ya. Ini kan masih statik nih, masih manual, kita akan kasih otomatis. Sebenarnya ini caranya sama saja dengan di router ya. Saya ketikkan INT FA saya, kita ketikkan IP DHCP dan namanya bebas, misal namanya 910, masukkan IP networknya, sorry 92.10.10.0, subjeknya jangan lupa, terus default tutornya 10.1. Selanjutnya IP ground ya, exit DHCP pilihan 20 networknya 20.0 default routernya 20.1. Dan seharusnya switch ini mampu memberikan IP DHCP atau IP otomatis kepada kliennya 2, dan ini juga bisa ya. Nah, seharusnya bisa di ping juga tuh. DNS nya masih kosong ya, jika mau menambahkan tinggal ketik saja DNS terus masukin DNS nya, DNS bebas ya. Ini di router ke ini ya, kita lihat apakah masuk. Oh, masuk. Oke, tadi kan kita sudah membahas semuanya ya, dari nginin IP yang awalnya manual jadi otomatis, dan belajar VLAN switch ini. Dan selanjutnya ini ada soal ya. Di sini saya akan memberikan soal, tahu dulu soalan atau masalah ya yang harus kalian selesaikan, kita buat dulu. Dan 3 switch untuk kliennya 2, baik. Dan di sini 2, 3, 4, kita hubungkan. Hubungkannya ini adalah soal untuk kalian. Kita kasih kotak. Sebelum itu tarik dulu. Kita kotakin, set. Ini saya adut, ini kita benerin.
set set set. Nah, nabrak sedikit maksudnya. Oke, untuk ini 9 10, ini juga pilihan 10, ini pilihan 20, ini juga pilihan 20, yang di tengah ini pilihan 30, yang bawahnya pilihan 40. Dan di soal ini kalian harus bisa ya untuk membuat semua klien ini mendapatkan IP yang DHCP atau IP otomatis, membuat pilihannya terus, dan bisa di ping ya, di pingnya harus sukses. Dan ini untuk IP nya ya, IP pilihan 10, jangan deh, yang gampang aja, 10 slashnya 24 dan 20, eh 20, 24 pilihan 30, 30, 30, 24 pilihan 40, 40, 40, 40, nah, 24. Ini untuk IP nya ya, kalian config. Pause dulu saja video ini untuk mengerjakan soalan ini ya, pause sejenak, istirahat sejenak. Oke, langsung kita bahas ya. Pertama kita di sini, pertama kita kasih selamat bagi kalian yang sudah berhasil mengerjakan soalan atau permasalahan ini ya. Sekarang mari kita bahas agar lebih mengerti. Pertama ya, seperti biasa masukin pilihannya, pilihan 10, namanya 10 aja, terus terbaiknya yang mana aja, terbaiknya 1 sampai 2, terus switchboard mode akses, report akses 910, terus buat pilihan 20, 6, 20, interface 0/3 3456. Oh, range nya lupa ya, 0/3 sampai report mode akses 20.
Eva. Wih, terangnya ya. Eva 07 tadi. Report mode true. Enter. Dan lanjut. Enable masuk terminal. Pilihannya kita buat bulan berapa ini? 30 dan 40. 30. Sorry tipe. Masukkan interface-nya. Eva 0 1 sampai 2. Ya, betul. Report mode akses. Report akses bulan 40. 30. Selanjutnya bulan 40. Terus dapat 0. Flash 3 sampai 4. Range-nya lupa. Masukkan support mode akses port akses pilihan 40. Udah ya, kita buktikan apakah sudah terkonfig di show pilihan. Sudah ya, kita lanjut ke sini. Terangnya 5 6 berurutan, berarti bisa pakai range. Range mode true. Lanjutkan ke sini. Ini berapa? Terung dulu aja ya, biar tidak lupa. Report mode terang. Buat pilihan 10. Oh, namanya lupa ya. Ya udahlah, gak apa. Name ya, namanya lupa. Name bulan 10. 10 pakai bulan 10 siang nih. Saya ini namain dulu, nggak usah ya, nggak penting tuh. Kalau nama mah bisa di skip saja. Report buat akses. Report akses dengan 10 urutan 20 pilihan 20 name 20 space Eva 0/3 sampai 6. Ya betul, range nya lupa. Terus report mode akses. Report akses pilihan 10. Lihat bisa pilihan beri. Udah ya, 10 aktif 0 4 3 2. Sekarang kita lanjut ke routernya ya, untuk membuat DHC
HCP dan gateway biar bisa berkomunikasi dan bisa memberikan IP secara otomatis. Kita masuk interface nya. Loh, F00 salah. Ya, kita buat subnya ya, operasi .1Q 10 IP address 10 10 10 1 yuk 1. Oh sebenarnya mana lupa. Lanjut sub yang kedua. IP 20 1 55. Nah, configuration routing LAN is only allowed. Oh, itu tuan punya encapsulation-nya belum ya. 20 baru IP address. Nah, lanjut 30 encapsulation.1Q 30 PADD 30 1 255. Nah, oke yang terakhir 40 encapsulation 1Q 40 Nah, oke kita coba lihat show IP BNT beri sudah terpasang semua ya. Sekarang kita buat DHCP nya. DHCP dan dulu ya, biar nyalain dulu. Nah, baru kita buat IP DHCP ya, dan 10 networknya 10 no terus default routernya 10 1 gak usah pakai subnet max. Lanjut pilihan 20 networknya 20 0 55. Nah, default router 20 1. Bentar. Lanjut DHCP dan 30 IP DHCP 10. Oh pakai spasi itu ya, jangan pakai spasi. Networknya 30 no 255 salah 255 no default router
ini mah cuma diulang-ulangnya. Terus last one, Negro 40 40 40 memang 255 no. Lalu deh hot betul 40 biji satu, dan seharusnya sudah bisa ya. Ya, CP statik kita coba. Nah, belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena kita belum setting terangnya untuk ke jalur routernya ya. Setting dulu. Slash 7 report mode terang. Nah, coba sekarang apakah bisa? Nah, ini bisa. Oke, kita coba, kita tes ya PC ini apakah bisa, dan sukses ya. Coba yang bilang 40 sukses juga. Kita coba ping. Sukses ya. Ya, begitulah jawabannya ya. Jika kalian benar mengikutinya maka benar. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kalimat tidak mengenakan di telinga kalian, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.